Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti Tinelo. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis framing pemberitaan bakso oplosan pada portal berita Republika Online dan Kompas.com. Penelitian ini dilakukan oleh Sonata Batowan Seaputra Manurung. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing. Fokus dalam penelitian ini yaitu retoris wartawan portal berita Republika Online dan Kompas.com dalam menekankan fakta pemberitaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis framing, yaitu analisis teks media yang digunakan untuk meneliti bagaimana sebuah media mengkonstruksi pemberitaannya. Untuk menganalisa pembingkaian berita mengenai bakso oplosan pada portal berita Republika Online dan Kompas.com, peneliti menggunakan model framing Pan dan Kosiki dengan tahapan sintaksis, skrip, tematik, dan retorik analisis data. Tahapan yang pertama yakni sintaksis. Peneliti melakukan analisis framing pada pemberitaan bakso oplosan yang dimuat di portal berita Republika Online dan Kompas.com dengan menggunakan perangkat framing Pan dan Kosiki. Jumlah berita bakso oplosan pada portal berita Republika Online selama tanggal 12 Desember 2012 hingga tanggal 23 Januari 2013 adalah 84 berita. Sementara itu, jumlah berita bakso oplosan pada portal berita Kompas.com selama tanggal 12 Desember 2012 hingga tanggal 23 Januari 2013 ada 38 berita. Peneliti memfokuskan penelitian pada pemberitaan bakso babi berlabel halal pada kedua media. Adapun penyajiannya disusun sesuai dengan urutan kronologis dari diterbitkannya berita di masing-masing portal berita. Peneliti menemukan bahwa sejumlah berita pada kedua media telah mengalami berbagai konstruksi makna. Berita-berita tersebut telah dibedah dengan menggunakan indikator framing Pan dan Kosiki. Dari segi sintaksis sendiri, Republika Online seringkali memuat berita dengan judul yang bombastis dan provokatif. Namun, judul-judul tersebut banyak yang ditulis dengan kalimat yang gamblang bahkan tidak sesuai dengan naskah berita. Berita kelima contohnya, di mana berita tersebut merupakan berita yang paling sulit untuk dipahami. Judul berita dimuat dengan bentuk kalimat yang sangat tidak jelas dan mengandung kata kerja yang terlalu tinggi, serta pemaparan kronologi peristiwa juga ditulis dengan susunan yang sangat kacau. Sementara untuk Kompas.com sendiri, penyusunan indikator sintaksis pada pemberitaannya tergolong cukup baik. Judul-judul dapat mewakili intisari dari pemberitaan. Pemaparan fakta juga ditulis dengan rapi sehingga dapat mudah dicerna oleh pembaca. Tahapan yang kedua yakni skrip. Perangkat indikator skrip yaitu unsur 5W1H atau what, where, when, who, why, dan how yang seluruhnya berhasil dilengkapi hanya dapat dijumpai pada satu berita di masing-masing media. Unsur how adalah perangkat skrip yang paling jarang dipenuhi, hanya dapat dijumpai di 2 berita Republika Online dan di 3 berita Kompas.com. Unsur why yang menjadi latar belakang juga tidak selalu dipenuhi oleh kedua media. Bahkan Republika Online seringkali menjelaskan unsur why dengan terlalu singkat. Dalam analisis perangkat skrip, peneliti menggarisbawahi bahwa berita kedua Republika Online tidak ditemukan unsur when, yang mana hal tersebut menurut peneliti merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Ketiadaan waktu peristiwa menyebabkan isi informasi menjadi tidak akurat. Namun di lain sisi, peneliti juga menduga unsur when memang sengaja dihilangkan, mengingat peristiwa yang diberitakan sebenarnya telah terjadi pada 2 hari sebelumnya, dan media ini sangat terlambat dalam memberitakannya. Wartawan seperti sengaja menghilangkan unsur when ini untuk menutupi kesan tidak aktual karena keterlambatan tersebut. Tahapan yang ketiga yakni tematik. Perbedaan indikator tematis bisa dilihat pada saat kedua media mengawali pemberitaan mengenai kasus bakso Planetaria 56. Berita pertama Kompas.com menjabarkan berita peristiwa razia yang dilakukan di 2 pasar di Jakarta Barat oleh petugas suku dinas peternakan dan perikanan setempat. Dalam peristiwa itu, ditemukan bakso bermerek Planetaria 56 yang terbukti mengandung daging babi. Di dalam berita ini, wartawan masih belum menjelaskan tentang adanya label halal pada kemasan.
Sedangkan pada Republika Online, berita pertamanya memuat komentar sinis dari seorang anggota DPR mengenai kinerja Lembaga Majelis Ulama Indonesia atas kasus bakso babi berlabel halal. Komentar-komentar yang dimuat terkesan seperti tuduhan tanpa dasar atau trial by press. Karena pada berita tersebut, wartawan tidak menuliskan apa yang menjadi latar belakang narasumbernya sampai memberikan pernyataan-pernyataan yang demikian. Perbedaan tematis juga dapat ditemukan pada berita kedua. Di berita kedua ini, barulah Republika Online mengulas peristiwa yang menghasilkan temuan bakso babi merek Planetaria 56 tadi. Tema beserta narasumbernya yang dijelaskan pada berita ini sama dengan tema berita pertama. Yang membedakan hanyalah Republika Online mengkonstruksi dengan adanya gaya penulisan yang sentimental dan provokatif. Berita ini bahkan dengan gamblang menyebutkan nama produsen produk yang bermasalah beserta nama para pedagang yang terjaring razia. Sedangkan pada kompas.com, berita keduanya memuat klarifikasi dari MUI terkait persoalan label halal yang tercantum pada kemasan produk. Menurut peneliti, berita kedua ini memperlihatkan indikasi dari keberpihakan kompas.com terhadap MUI. Mengingat pada berita sebelumnya, media ini sama sekali tidak menyinggung perihal label halal atau menyangkut pautkan temuan kasus pada lembaga MUI. Namun pada berita kedua ini, kompas.com langsung begitu saja memberi ruang bagi MUI untuk melakukan klarifikasi. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah retoris. Indikator retoris yang paling mudah untuk diamati dari setiap berita adalah pemakaian foto atau unsur grafis pendukung. Jika digunakan dengan maksimal, fungsi foto atau gambar real memang dapat menambah nilai informasi dan akurasi dari sebuah berita. Namun sayangnya, kedua media ini tidak cukup menonjol dalam memanfaatkannya. Pada Republika Online, wartawan seringkali memasang foto-foto ilustrasi yang sama sekali tidak memperkaya informasi. Bahkan pada beberapa berita, gambar yang digunakan lebih ditujukan untuk memprovokasi ketimbang memberi informasi. Hal tersebut bisa ditemukan contohnya pada gambar animasi hewan babi tersenyum pada berita ke-7. Sedangkan pada kompas.com, foto contoh kemasan produk bakso Planetaria 56 yang diambil oleh wartawan memang sudah cukup mewakili konten berita. Namun sayangnya, foto tersebut berulang kali digunakan pada berita-berita selanjutnya, sehingga media ini juga terkesan minim data. Bahkan pada berita ke-6, kompas.com sama sekali tidak menyertakan gambar-gambar pendukung. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah perbedaan ideologi pada Republika Online dan kompas.com ikut membedakan bagaimana proses penerapan agenda setting dan konstruksi sosial sehingga hasil realitas media yang tercipta pun menjadi sangat berbeda. Republika Online lebih menonjolkan indikator sintaksis dengan menghadirkan judul-judul berita yang sensasional dan provokatif. Namun, berita-berita Republika Online nampak lemah dari sisi skrip, tematik, dan retoris. Sementara untuk kompas.com sendiri dalam mengkonstruksi media lebih unggul daripada Republika Online. Unsur sintaksis dan tematis ditulis dengan susunan bahasa yang rapi dan mudah dicerna. Unsur-unsur kelengkapan berita juga cukup dipenuhi oleh kompas.com. Baik, itulah hasil pemaparan analisis framing pemberitaan bakso oplosan pada portal berita Republika Online dan kompas.com. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.